laisa bi Ali. Hadis Sahal bin Sa'ad, lakin yaqussu an Ali radhiyallahu anhu. Anta musafir, muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis disebutkan jelas, la'atiyana rayata gadan, aku akan memberikan bendera kepemimpinan dari pemimpin perang, rajulan yaftahullah ala yadayhi, seseorang yang besok itu Allah akan memenangkan peperangan dan menghancurkan Khaybar, benteng Yahud. Yuhibbullahu wa rasulah. Maknanya yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan yang menjadi poin setelahnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah mencintai dia dan Rasulnya. Saud Tufi. Wakadhalika hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, inna Allaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Inna Allaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah dan dia kaya dan dia menyembunyikan dari sedekahnya. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun menjadi pendalilan Allah itu cinta, mempunyai sifat mencintai. Maka ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat kecintaan Allah kepada hambanya, dan kecintaan ini adalah kecintaan hakiki, dikembalikan kepada lughah Arabiyah imrar, kembalikan maknanya kepada lughah Arabiyah. Adapun kelompok ahlul bidah, maka mereka mengatakan bukanlah mahabbah dari Allah, tetapi yang diinginkan pahala dari Allah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa mengatakan innal kitab wa sunnah wa ijma' al-muslimin asbatat mahabbatullah li ibadihi al-mu'minin wa mahabbatuhum lahu. Qaulihi ta'ala waladina amanu ashaddu hubban lillah wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbunah wa qawluhu ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Wa qad ajma'a salaful ummah wa a'immatuha ala itsbat mahabbatillahi ta'ala li ibadihi al-mu'minin wa mahabbatuhum lahu, wa hadha aslu din Khalil Imam Al-Hunafa alaihi salam. Maka Syekhul Islam menyebutkan di sini bahwa yang diinginkan kecintaan hakiki, dan banyak di Al-Quran mereka mencintai Allah, asyaddu hubban lillah, dan Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka ini adalah sifat untuk Allah Jalla wa Ala di pelajaran ini setelah ridho. Wa qala al-Maqdisi rahimahullah, dan sifat yang berikutnya wa qawluhu fil kufar, dan ucapan Allah Jalla wa Ala kepada orang kafir, orang-orang yang kafir, ghadiballahu alaihim. Maka ghadiballahu alaihim, indaka ya Hudzaifah, a'rif ghadiballahu alaihim. Ghadiba fi'il madhi, Allahu fa'il. لا تقل هكذا الله. لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عليهم على حرف الجر، هم اسم المجرور. طيب فصل ها ضمير متصل، ها ضمير متصل مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل الإعراب، في محل جر اسم مجرور وميم للجمع هكذا.
ghadiballahu alaihim. Maka dari sifat yang ketiga yang kita bahas sekarang, dengan yang lainnya bisa menjadi 6 ataupun 7 sifat, karena di saat Allah berfirman ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, di sini kita menetapkan 2 sifat. Maka ini adalah sifat ghadab, yang mana sifat ghadab di sini sifat yang ke-8 dari hitungan kita, dikarenakan di dalam ayat ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik penetapan 2 sifat, sifat nafas untuk Allah dan sifat al-ilm untuk Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, sehingga sekarang ghadab, kemarahan, itu adalah sifat yang ke-7. Ghadiballahu alaihim, dari ayat ini maknanya Allah murka, Allah marah kepada mereka. Maka ghadiba di sini adalah sifat yang ke-8. Al-ghadab dari sifat Allah Jalla wa Ala. Lalu bagaimana kita mensifati Allah dengan amarah? Kita katakan ya memang seperti itu. Allah sifatkan atas dirinya, Allah itu bersifat mempunyai amarah, dan kita menyimpannya sifat tersebut bijalalihi wa mimma yaliqu bihi, dengan apa yang pantas dari dia, dan dia adalah mempunyai hak untuk marah karena dia menciptakan makhluknya dan memberikan rizki kepada makhluknya. Kemudian makhluknya ada yang melaksanakan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, maka Allah murka atas mereka. Maka di sini dari sifat ghadab, dia adalah sifat fi'liyah. Karena di sini kadang-kadang Allah murka dan kadang-kadang Allah ridha, seperti di dalam ayat terdahulu, bahwa Allah mencintai kaum muslimin, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan Allah ridha kepada kaum muslimin radhiyallahu anhum wa radu an. Maka sifat ridha dan sifat mahabbah dan sifat sekarang al-ghadab itu semuanya ada pada Allah. Maka Allah kadang-kadang senang, kadang-kadang ridha, kadang-kadang cinta kepada hamba-hambanya yang diciptakan, dan kadang-kadang marah. Maka dia sifat fi'liyah, bukan sifat zatiyah yang terus-menerus menempel kepada Allah, seperti sifat wajah, terus-menerus Allah mempunyai wajah. Sifat tangan, terus-menerus Allah mempunyai tangan. Dan sifat kaki, seperti di hadis Anas yang muttafaqun alaih, fayan zawi ba'duha ila ba'd wa taqul qatun bi izzatika wa karamik. Di saat Allah yanzilu qadamahu ilan nar, Allah menurunkan kakinya ke api neraka. Adapun pendalilan dari ghadab di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Mumtahinah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Maka wahai orang-orang yang beriman, ayat ini menyebutkan tentang al-wala wal bara. La tatawallaw qauman, janganlah kalian bekerja sama, saling tolong menolong. Qauman maf'ulun bih, janganlah kalian bertoleransi, tolong menolong qauman yang sifatnya ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka. Maka di sini ghadiballahu alaihim dhamirhum kembali kepada qauman yang disifati dengan
keburukan kufar. Dan juga di dalam surat Thaha, kullu min thayyibati ma razaqnakum wa la tabghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Maka makanlah dari makanan-makanan yang baik dari yang kami rizkikan kepada kalian, wala tatghaw fihi, dan di sini janganlah kalian tatghaw pada makanan yang dimakan dan rizki-rizki yang Allah berikan, bisa masuk kepadanya mubadzir dan yang lainnya. Fayahilla 'alaikum ghadabi, maka kalian akan mendapatkan murkaku. Faghadab diidhofahkan dengan ya al-mutakallim kepada Allah, maka Allah mempunyai sifat ghadab. Fayahilla 'alaikum ghadabi di surat Thaha. Dan juga di dalam surat An-Nur, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Syahidnya ghadaballahu 'alaiha. Adapun pendalilan dari sunnah, maka telah banyak hadis, di antaranya hadis yang panjang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Inna rahmati ghalabat ghadabi, bahwa Allah mempunyai sifat rahmah, Maha Penyayang, dan Allah mempunyai sifat ghadab, Maha keras marahnya. Namun dari sifat Allah, rahmati ghalabat ghadabi, sifat kasih sayang itu lebih dominan untuk Allah daripada sifat pemarahnya. Ini hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Abi Hurairah. Dan begitu pun di hadis asy-syafa'ah yang panjang, di saat manusia di mahsyar, maka semua manusia meminta syafaat kepada para nabi. Maka yang pertama datang kepada Nabi Adam. Hendak ya Hudzaifah, Nabi Adam nabi pertama atau bukan? Laisa, bal huwa abul bashar. Idan man awal rasul? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Hal hunaka dalil bisarih في الحديث في هذا الحديث في هذا الحديث جاءوا إلى نبي نوح فقالوا أنت أول الرسل. أنت أول الرسل. طيب. فهذا شهيدنا لما قال لآدم يا آدم أنت أبو البشر فاشفع لنا. Disebutkan keutamaan Adam, pertama, kamu adalah bapaknya semua dari manusia. Dan begitu pun disebutkan khalaqallah biyadaihi, Allah menciptakan kamu hai Adam dengan kedua tangannya. Ini kemuliaan Adam. Yang ketiga, apa kemuliaan Adam? Fa amrallahu lil malaikah an yasjudu